Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya yang baik hatinya, yang soleh dan solehah, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, di konten kali ini saya akan membahas selanjutan yang kemarin ya, bahwasannya di dalam diri kita itu terhadap penghalang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana penghalang itu adalah nafsu kita sendiri yang harus kita singkapkan tirai demi tirai. Dan semuanya itu ada 70 hijab ya, baik yang gelap maupun yang terang. Nah, kalau kemarin kita sudah sampai di tirai hijab warna biru, biru gelap dan biru spiritual atau biru terang atau birunya yang sudah bercahaya. Nah, kita melanggengkan wirid mulai dari istighfar ya, terus la ilaha illallah, membaca sholawat nabi, terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan perbanyak membaca alhamdulillah dalam menghadapi persoalan hidup. Lalu memperbanyak membaca asmaul husna sesuai dengan kebutuhan kita ya. Namun perlu diingat, niatkan karena lillahi ta'ala, jangan karena menginginkan sesuatu, walaupun kita sedang berada di posisi membutuhkan sesuatu. Jadi luruskanlah niat hanya karena Allah ya. Ya, dan perbanyak ya asmaul husna sudah ya. Nah, sekarang kita kalau sudah melanggengkan itu, insya Allah kita akan tersingkap tirai hijab yang berwarna biru keunguan ya. Biru keunguan ini atau disebut nila atau disebut ungu muda. Jadi biru tapi lebih ke ungu, tapi dominannya masih biru. Nah, ini tetap sebelum memasuki atau sebelum menyingkap yang transparan atau yang terang itu tetap ada gelapnya dulu ya. Jadi walaupun warna nila atau warna ungu muda ini tetap ada gelapnya. Jadi pada intinya berada dimanapun tirai energi kita atau makom batin kita itu tetap ada gelap dan terang, itu akan selalu ada. Jadi ketika kita dihadapkan dengan permasalahan hidup atau dengan maksiat-maksiat batin ataupun maksiat lahir, di posisi apapun tetap itu termasuk dalam gelap gitu. Nah, tapi kalau kita sudah misalkan bisa mengatasinya, bisa menyembuhkannya, bisa bertobat dari semua itu, maka akan tersingkap lagi warna yang terang atau yang transparan, yaitu ungu muda yang transparan ya. Dan ini zikirnya ini perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Jadi sudah masuk ke makom ketawakalan. Jadi kalau yang biru itu sudah tenang memang ya, karena kita sudah banyak berzikir gitu kan, jenis-jenis zikir yang beraneka ragam. Namun kalau lebih dalam lagi ke yang warna ungu muda ini lebih banyak tawakalnya, jadi lebih banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tersingkap yang ungu muda yang terang itu. Jadi udah edisi pasrah gitu, hatinya tuh udah lebih banyak, pokoknya segala sesuatu itu terserah Allah gitu, hidup dan mati, baik dan buruk, terus gerak langkah kita gitu kan, tidurnya kita, meleknya kita, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim ya. Nah, ciri-ciri psikologisnya ini, kalau orang yang berada di tirai warna ungu muda ini, terutama yang sudah transparan, biasanya orangnya itu memiliki pandangan mata batin yang tajam,
atau minimalnya ya walaupun tidak melihat hantu ataupun melihat malaikat gitu ya, minimal bisa apa ya, mudah mempelajari tentang kehidupan atau mudah mengambil hikmah dari setiap suatu permasalahan gitu. Jadi orangnya itu selalu positif gitu, selalu positif thinking dan selalu bisa ngademin orang gitu kan. Jadi memang aura-aura ini nih memiliki aura-aura healing atau memiliki eh, energi penyembuhannya itu lebih lebih tinggi lagi dan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar. Makanya gak heran kadang kita kalau bertemu seseorang gitu kan, kok bawaannya adem ya sama yang ini gitu, enak berlama-lama gitu kan ngobrol gitu, terus bawaannya itu bisa menenangkan kita juga walaupun hanya dengan pandangan mata ataupun dari suara bicara ataupun dari ajakan-ajakan ataupun dari candaannya pun bisa ngademin gitu. Atau kadang-kadang kok saya melihat orang itu jadi ingat sama Allah gitu, atau kok saya mandang orang itu jadi ingat sama sholat gitu, atau kalau memandang orang itu jadi ingat sama dosa tapi ingin memperbaiki gitu. Nah, ada aura-aura seperti itu. Jadi memiliki energi healing, energi penyembuhan untuk memberi energi positif kepada orang lain gitu. Nah, itu biasanya posisinya tuh ada di sini. Namun ingat, ini yang saya sebutkan barusan adalah yang yang ungu muda yang transparan ya, bukan yang ungu muda yang gelap. Kalau yang gelap itu masih disertai energi negatif atau mungkin orangnya itu belum mempelajari begitu banyak tentang ilmu batin atau ibadah batin. Tapi memang Allah beri anugerah, Allah beri karunia, posisinya ada langsung di tirai ini sejak lahir gitu. Jadi sudah sejak lahir tidak melewati fase-fase yang yang merah, kuning, hijau itu. Orang ini langsung memang Allah lahirkan ada di posisi ini. Namun selama tidak berbenah, tetap adanya itu di ungu muda yang gelap. Nah, makanya jangan GR, jangan sombong, jangan adigung, jangan mentang-mentang ada di aura ini. Kadang-kadang orangnya itu suka merasa lebih unggul, suka ngerasa nih gue gitu kan, lu apa sih, gue kan udah bisa begini, bisa begitu. Nah, itu hati-hati selama tidak dibarengi dengan melanggengkan wirid-wirid atau dzikrullah, atau dengan ilmu batin, atau belajar tentang kesucian jiwa. Biasanya ya posisinya yang digelap itu, karena apapun tirainya ada gelap, ada terang, ada gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang gitu. Jadi masih jauh perjalanan kita. Jangan cepat berpuas diri karena sudah mempelajari ilmu ini gitu. Itu masih di depan mata, itu masih hijab-hijab itu masih banyak yang perlu kita singkapkan ya. Nah, jadi kalau sudah melanggengkan la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, sebenarnya sih di torikoh-torikoh tertentu ada wirid khusus. Namun saya tidak mengajarkannya via online gitu kan, karena ini harus harus ikut dari dasar dan harus ikut torikoh dulu atau harus menjadi salik dulu gitu. Jadi saya yang memberikan itu versi syariat saja. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Jadi sesuai yang ada di hadis-hadis yang secara umum gitu ya, yang hadis-hadis sahih maupun yang hadis doif, tentu la haula wala quwata illa billahil aliyil adim ini banyak dibahas gitu. Jadi seperti anjuran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, bahwa kita harus memperbanyak membaca kalimat hauqallah, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Nah, itu dari hadis yang asbabun nuzul surat At-Tolak ayat 2 dan 3 ya. Nah, terus ya dalam Al-Qur'an surat At-Tolak itu kan dianjurkan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah gitu kan, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Nah, makanya kan enak kan kita udah
dibagi rizki, dijamin rizki, dicukupi pula, diluaskan pula. Nah, inilah manfaat dari membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Karena di dalam kalimat hauqaullah ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim ini terdapat kekayaan yang sangat luas, sama halnya dengan sabar ya, namun beda hadisnya gitu. Tapi kini ini sedang membahas tentang la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Nah, nanti kalau sudah langgeng membacakan zikrullah ini, maka akan tersingkap hijab yang berikutnya, sehingga kita akan memasuki tirai yang berwarna. Oke, kita lanjut lagi ya nanti. Nah, cukup sampai di sini. Semoga bisa difahami ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya, buang buruknya, dan semoga bermanfaat ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri.